Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat semua ya? Untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelum belajar, Ibu akan mengecek keadaan kelas ya. Hari ini siapa yang tidak biket? Oke semua ya, alhamdulillah ya, semua udah bersih ya ruangannya ya. Oke, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoanya ya. Silakan Putri, pimpin berdoanya. Semuanya bersiap? Doa mulai. Doa selesai, disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pada pagi hari ini yang masuk dan tidak masuk? Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Anissa Raya Aulia. Gimana kabarnya Anissa? Alhamdulillah hadir ya. Baik ya. Bella Nur Anissa. Alhamdulillah hadir. Herlina hadir. Jibril Dharma Kusuma. Supaya pelajaran pada hari ini kita semangat, fresh, kita akan yel-yel, silahkan tunjukkan yel-yel di KTB ya. Ayo. Tepuk yang KTB. Oke, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan pelajaran yang minggu-minggu kemarin ya. Tentang apa minggu kemarin? Bilangan di real ya. Kalian udah dibahas ya tentang bilangan real itu, rumus-rumusnya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa. Kemudian untuk pertemuan hari ini melanjutkan materi berikutnya yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu ada macam-macam ya, ada pangkat positif, ada pangkat 0 dan pangkat negatif ya. Pelajaran pada pagi hari ini Ibu akan memutar video tentang bilangan berpangkat. Kalian menebak berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-15. Kebayang kan, kita harus kali 2 sampai fase ke-15. Atau gimana jika pertanyaannya seperti ini? Pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virus ada sebanyak 1024 orang? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, sebaiknya kita pahami dulu pola dari penyebaran virus ini. Ini bilangan Dari berpangkat yang 24, kita pakai setiap hari 16, di 32, sekitar kita 64, dan ya. seterusnya. Ini kan masing-masing kali 2 kan teman-teman? Iya enggak? Kali 2 dan seterusnya. Jadi bilangan berpangkat itu tidak harus kita pakai dalam perhitungan angka ya, kita bisa dipakai di kehidupan kita sehari-hari ya. Perkalian bilangan yang sama berulang itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat. Misalnya di sini pada fase pertama ada 2 orang yang tertular, maka 2 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 1, di mana 1 ini adalah fasenya. Contoh lagi pada fase kedua ada 4 orang yang tertular. 4 ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 8 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 16 itu adalah 2 pangkat 4. 32 adalah 2 pangkat 5. 64 adalah 2 pangkat 6. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian pangkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama dengan fasenya, ya enggak? Fase penularannya. Jadi kalau misalnya fase penularannya N, maka banyak orang yang tertular itu adalah 2 pangkat N. Nah, sekarang kita sudah menemukan polanya, maka kita bisa menjawab pertanyaan pertama. Berapa banyak orang yang tertular
tertular virus pada fase ke-15. Nah, polanya kan 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya fase, teman-teman. Maka pada fase ke-15 yang tertular adalah 2 pangkat 15. 2 pangkat 15 berapa? 32.768 orang. Gampang kan? Sekarang gimana untuk menjawab pertanyaan kedua? Pada fase berapa jumlah orang yang tertular virus sebanyak 1.024 orang? Nah, ini sama aja dengan kita mencari fasenya, berarti kita mencari N-nya, teman-teman. Jadi bisa kita nyatakan 2 pangkat N sama dengan 1.024 N-nya berapa? Nah, untuk menjawab ini akan lebih mudah jika kita sudah menguasai konsep logaritma. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, di sini kita menggunakan bentuk perpangkatan atau bentuk pangkat ini kita katakan sebagai eksponen. Sekarang kita akan pelajari konsep dari soal yang terkait dengan kehidupan nyata kita ya. Contohnya misalnya seperti ini, pas 1 ini ada 2 orang, pas 1 ada 1 orang, pas 2 ada 2 orang. Pas 3 ada pas 2 ada 2 orang, pas 3 ada 4 orang. Kemudian kalian disuruh menentukan berapa banyak orang yang tertular virus pada fase yang ke-15. Cara penghitungannya seperti itu ya. Misalnya banyak yang bilangan pokoknya itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu merupakan bilangan pokok. Bilangan pokok bisa dinyatakan dalam bentuk N ya. Kemudian siswa banyak yang tertular. Siswa yang banyak bertular itu 16, 32, 64 itu didapat dari bilangan pokok dipangkatkan dengan 1. Bilangan pokoknya ada 2 dipangkatkan dengan 1, pangkatkan dengan 2, pangkatkan dengan 3 dan seterusnya sampai pangkat 2 pangkat 8. Jadi berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-15? Yaitu 2 pangkat 15 sama dengan 32.768 orang. Perhitungannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pada fase berapa jumlah orang yang tertular virus sebanyak 1.024 orang. Itu kita pakai rumus 2 pangkat N. 2 pangkat N sama dengan 124. Itu penyelesaian masalah yang ada di sekitar kita dalam bentuk dapat diselesaikan dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Mungkin sampai sini dulu ya materinya ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan latihan? Ada, silakan. Ada nggak? Iya, ini misalnya ini kan 2 bilangan pokoknya kan ini 1 ya, 1 bilangan pokoknya kan ini 2 pangkat N ya, kita ngambil di bilangan pokoknya 2. Kemudian N-nya itu pas penularan yaitu 2 pangkat 1. Hasilnya 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 pangkat 4 hasilnya 16. 4 ini adalah penularannya ya. Kemudian 2-nya ini adalah bilangan pokoknya atau pas-pasnya. Jelas, Rena? Jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Repli, tanya. Ini 2 pangkat 15 itu hasilnya kenapa kok 32.768 itu 2 dipangkatkan 15, bukan dikali 15 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai 15 kali. Berarti hasilnya ini ya. Gak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan untuk LKPD. Kalian ngerjain LKPD, yaitu ini ada soal ya, kalian kerjakan bisa dikerjain dengan berkelompok.
Sekarang kalian buat kelompok, satu kelompok boleh ada yang 5 orang, ada yang boleh yang 6 orang. Silahkan. Oh ya, untuk materi pretest tadi kalian kerjakan ya. Udah dikerjain belum? Yang pretestnya tadi, yang ada link tadi, udah dikasihkan kan linknya ya? Hah? Ini LKPD untuk kelompok 1, LKPD untuk kelompok 2 ya. Kelompoknya ada 4 ya. Ini kelompok 3 kurang sampai selesai. Hah? Iya. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 bisa digabung. Kelompok 4 3 orang. Terus ini tambahin 2 orang. 1 orang. Jadi kasih lagi. Ini siapa? Sini. Gabung ke sini. Nanti sini. Kelompok 4 sini. Terus nanti kalau udah dikerjakan, didiskusikan, kalian bisa presentasi ke depan, ya. Ayo cepat-cepat biar waktunya mau habis nih, biar cepat selesai. Ini nomor 1, terus udah coba-coba aja nomor 1, terus Putri ngerjain nomor 1 aja. Terus nomor 2 kamu ngerjain nomor 2 ya. Terus si Rofita ngerjain yang nomor 3. Ini dilihat ya nomor 3 ya. Ini gabung situ. Ini ketemu sendiri, itu kita pasti untuk diskusi. Namanya ini 2 kontak. Sini kan, ini. Ini 32. Ayo berdiskusi ya, udah selesai belum? Iya, Bu. Ada.
Ini aja. Pagi ini kelompok yang ini ya ini juga bikin ibu nggak bikin korporat terus nanti ini udah ini si Putri terus ini Anissa kan ada dua ini soalnya oh ini udah dilakukan kan oh ya ini tapi waktu itu terus si Lovita terus ini Lovita ini jawabannya di sini. Ini salah ya. Kamu nanti pakai ini nanti ya. Oh ini, Feby. Berapa kamu di sini? Ini nanti nomor 3 jawabannya ini situasi ya. Ini 9 pangkat 2 1 sama dengan 27 pangkat 4 dan 3 sama dengan 32 pangkat 2 X min 1 sama dengan 33 pangkat 4 ini sudah ini ya sesuai ya. Terus ini juga sama nanti baca jadi hasilnya X sama dengan 14 dibagi 13 X sama dengan 14. Oh iya, itu langsung. Ya. Udah, gitu ya. Terus kelompok 4. Mana kelompok 4? Kan soalnya dia ya, karena dia kamu baca ini kan itu dari bebas kesehatan ditanyakan menggunakan virus ini virus ya 100 ya virus sama dengan 3 ekor setiap kelompok dalam kesepakatan dalam kesepakatan virus lama waktunya kemudian masih terdapat dan jadi maka jadi kesimpulannya didapat juga maka 12 di Hah? Apa lagi? Kamu pakai ini? Nanti ini ini hasil dari diskusi kelompok saya itu ya. Ini kan ini hasil diskusi dari kelompok saya. Ada pertanyaan dari kelompok saya. Putri, ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang maju ke depan dulu siapa? Kelompok siapa? Oh. Iya. Kamu kok hasilnya bisa ini sih? Itu enggak sih.
Kasih ini dari kamu banyak buat apa ya? Ini kamu kan mau ke depan sekarang. Nanti kalau iya terus nanti si Putri nanya.
dibalikin. Enak, maksudnya kameranya nggak kelihatan banget. Kelihatan. Membelakangnya. Pada main tampilannya. Oh iya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya Raina, saya Reva, saya Signi. Saya Bintang. Jadi di tabel sudah terlihat bahwa sobekan ke satu ada bagian daerah bagian dan bentuk perkalian. Sobekan ke satu daerah bagiannya yaitu 2, bentuk perkaliannya 2 pangkat 1. Sobekan kedua daerah bagiannya yaitu 4, bentuk perkaliannya 2 pangkat 2. Sobekan ketiga daerah bagiannya 8, bentuk perkaliannya yaitu 2 pangkat 3. Sobekan keempat daerah bagiannya yaitu 16, bentuk perkaliannya yaitu 2 pangkat 4. Dan sobekan kelima daerah bagiannya yaitu 32, bentuk perkaliannya 2 pangkat 5. Sampai sini ada pertanyaan? Di atas dapat disimpulkan secara umum dapat dilakukan dari kegiatan bahwa dua sama dengan titik-titik kali titik-titik, titik-titik kali titik-titik. Apa yang dapat kalian simpulkan dari beberapa penyelesaiannya? Jadi secara umum dapat dilakukan A pangkat M sama dengan kali titik-titik, kali titik-titik sampai di mana A pangkat N dibaca A pangkat N. N faktor A disebut bagian atau baris, N disebut pangkat atau komponen, AN disebut bilangan berpangkat. Ayo, jika ada yang mau bertanya, tanya aja ke Bapak gratis. Pertanyaan? Gitu. Bentuk perkalian 30.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya Raina, saya Reva, saya Signi. Saya Bintang. Jadi di tabel sudah terlihat bahwa sobekan ke satu ada bagian daerah bagian dan bentuk perkalian. Sobekan ke satu daerah bagiannya yaitu 2, bentuk perkaliannya 2 pangkat 1. Sobekan kedua daerah bagiannya yaitu 4, bentuk perkaliannya 2 pangkat 2. Sobekan ketiga daerah bagiannya 8, bentuk perkaliannya yaitu 2 pangkat 3. Sobekan keempat daerah bagiannya yaitu 16, bentuk perkaliannya yaitu 2 pangkat 4. Dan sobekan kelima daerah bagiannya yaitu 32, bentuk perkaliannya 2 pangkat 5. Di atas dapat disimpulkan secara umum dapat dirumuskan dari kegiatan bahwa bahwa 2 sama dengan titik-titik kali titik-titik, titik-titik kali titik-titik. Apa yang dapat kalian simpulkan dari beberapa penyelesaian? Jadi secara umum dapat dirumuskan A pangkat M sama dengan kali titik-titik kali titik-titik sampai di mana A pangkat N dibaca A pangkat N. N faktor A disebut bagian atau baris, N disebut pangkat atau komponen, AN disebut bilangan berpangkat. Jika ada yang mau bertanya, tanya Bapak gratis. Pertanyaan? Bentuk perkalian 32 dapat dari daerah bagian 32 dapat dari bentuk perkalian 2 pangkat 5 disobekkan ke 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, ayo ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
presentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia. Saya Bella. Anissa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dua, tentukan nilai dari bilangan pangkat berikut ini. 9 pangkat 6 sama dengan 9 kali 9, 9 kali 9 kali 9, 9 kali 9 sama dengan 5.341 Terus bagian B-nya 1/7 pangkat 5 dari 9 kali 9 pangkat 6. Bagian D-nya 1/7 pangkat 5 sama dengan 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 sama dengan 1/16.807.000.
bertanya? Makanya nggak bisa itu dari mana itu loh. Ya nggak bisa. Angkanya beda. Hah? Anwar siap menjawab. Kenapa ayah? Bang, soalnya nggak bisa. Apa? Tujuh pangkat. Ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya untuk soal kedua dari kelompok 2 ya, itu kalian disuruh tentukan nilai dari bilangan pangkat berikut. 9 pangkat 6 itu kalau kita jumlahkan jadi 531.441 ya. Kemudian yang B 1/7 pangkat 5 kalau kita operasikan atau kita jumlahkan jadi 16.807 ya. Itu kesimpulannya dari tugas 2 atau soal yang kedua. Sudah paham ya, jelas ya untuk tugas yang kedua. Kemudian yang soal ketiga. Soal ketiga akan dipresentasikan kelompok 3 ya. Silakan ke depan kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Aku Feby. Saya Lovita. Saya Rina. Saya Samuel. Saya Rina. Jadi saya akan menjawab carilah nilai X yang memenuhi persamaan 9 pangkat 2 X min 1 sama dengan 27 pangkat 4 negatif 3X. Jadi
Jawabannya adalah 9 pangkat 2x negatif 1 sama dengan 27 pangkat 4x negatif 3x adalah 32 pangkat 2x negatif 1 sama dengan 33 pangkat 4 negatif 3x. Lalu 32 x pangkat 32 pangkat 2x negatif 1 sama dengan 33 4 negatif 3x. 34x negatif 2 sama dengan 32 negatif 9x. Lalu 4x ditambah 9x sama dengan 12 tambah 2 13x sama dengan 14. Jadi x adalah 14 dibagi 13. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum, pertanyaan saya 4/13 itu dari mana? Dari 4x ditambah 9x sama dengan 12 tambah 2 terus plus x sama dengan 14. Dari 34x dari 312 negatif 9x. Maksud si Putri dari 3 pangkat 2 dikali 2x min 1. Jadi salah itu 30. Iya, 3 pangkat 2 dikali 2x min 1. Jadi 3 pangkat 4x min 2. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya lagi? Bintang? Mau bertanya? Udah jelas belum? Udah jelas ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya ya 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3x itu hasilnya 4/13. Hasilnya dari 3 pangkat 2x 9 itu difaktorkan jadi
3 pangkat 2 ya. Jadi sebelum dihitung, sebelum dikalikan, 9 itu kalian sederhanakan dulu. Kemudian yang 27 juga sama, sebelum dihitung, dikalikan, 27 itu bentuk sederhananya yaitu 3 pangkat 2. Jadi kanan kiri itu nanti bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama baru bisa dijumlahkan ya. Jadi ya kita tinggal menjumlahkannya bilangan pangkatnya saja. Untuk selanjutnya kelompok 4 ya. Belum presentasi ya? Ayo silakan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Melati. Saya Nafisa akan mempresentasikan kelompok 4. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa S. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Amerika. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah dirinya menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Penyelesaiannya, pembelahan virus sama dengan 3 ekor setiap 0,5 jam dalam bentuk perpangkatan virus. Bilangan pokok sama dengan 3. Lama waktunya sama dengan basis atau pangkat sama dengan 6 kali 0,5 sama dengan 12. Maka didapat 3E sama dengan 3 pangkat 12 sama dengan 531.441. Ada yang mau bertanya? Tes. Itu 531.441 dapat dari mana? Dari 3 pangkat 12. 12. Caranya gimana? 3 dikali 12 atau 3 kali 3 sampai 2 kali? 3 kali 3 sampai 12. 3 kali 3 sampai 12 ya. Bukan 3 kali 12 ya. Jadi ingat perhitungan perpangkatan jangan sampai keliru ya. Kebanyakan masih 3 kali 12. 3 kali 3 kali 3 sampai 12 kali itu hasilnya 5.31.441. Ada pertanyaan lain? Kelompok 3, Nena, Jeffrey. Helena. Erwina, apa ya Erwina? Silakan kalau yang belum jelas bisa ditanyakan. Dari penjelasan dari video tadi kalian sudah paham ya? Repi mau bertanya. Ayo Revi silakan. Itu 12 itu dari mana gitu loh. Oh 3 itu dari mana gitu loh. 0,5 itu dari mana gitu loh. 0,5 nanya 0,5.
Sekian dari kelompok 4. Presentasi kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang soal cerita ya, soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Dan tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapat bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Dari kelompok 4 bisa menyelesaikannya dengan cara seperti ini ya. Pembelah virus itu sama dengan 3 ekor, setiap ekornya 0,5 jam. Kemudian dalam bentuk perpangkatan, virus itu sama dengan bilangan pokok atau bilangan eksponen ya, 3. Berarti 3 itu adalah bilangan eksponen. Lama waktunya sama dengan basis atau pangkat, yaitu 6 kali 0,5 sama dengan 12. Maka didapat 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 12. 3 itu adalah bilangan pokok dan 12 itu adalah bilangan pangkat. Jadi hasilnya yaitu 531.441. Itu penyelesaiannya dari soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk materi hari ini dari diskusi tadi, alhamdulillah udah maju ke depan semua, mempresentasikan hasil kerjaannya. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada dari kelompok 1, kelompok 2 ya, alhamdulillah ya. Mungkin untuk pelajaran pada pagi hari ini tentang bilangan berpangkat, kalian udah paham ya. Udah ada soal, udah ibu kasih soal KPD, kemudian pretest. Pretestnya udah kalian kerjakan ya. Terus selanjutnya setelah diskusi ini udah selesai, alhamdulillah sekarang kalian buka Google Form-nya di internet, linknya udah dikasihkan ya lewat grup. Buka, kemudian kalian kerjakan. Ayo. Udah ada kan linknya? Semua harus kerjakan ya. Nama siapa? Ibu. Hasilnya setelah kalian ngikutin pelajaran tentang bilangan berpangkat, ada perubahan tidak? Tadi kan sebelum dikerjain sebelum kita belajar ya. Kemudian sekarang post testnya sesudah belajar, ada perubahan tidak ya? Kalau nilainya berkurang berarti nggak berhasil. Berarti kalian belum paham, banyak yang belum paham. Oh iya, silahkan. Kalau misalnya hasilnya
lebih dari nilai pretest, berarti kalian sudah paham materi ini. Di situ udah langsung ada skornya ya. Kalau nggak terjadi berarti ketahuan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. HP-nya harus satu loh, satu orang satu loh. Pretest sudah dikerjakan ya, semua harus sudah dikerjakan untuk pretest. Terus sekarang post test, sebelum pelajaran kita akhiri, kalian harus post test. Ibu pengen tahu hasil belajar kalian. Sudah sih, jadi ngerjain belum? Oke, Pri? Sudah ngerjain? Udah belum? Betul formnya? Hah? Kalau ada tanda seperti ini pangkat ya, pangkat. Soalnya kalau di komputer nggak bisa pangkat. Biasanya pangkat. Kalau ada tanda itu apa? Ini nih.
kerjanya yang bisa terus ya. Lebih baik dari kelas ini. Ini kan ini tetap pangkatnya, yang ini tetap pangkatnya. Jadi 10 pangkat 1 ditambah 3, jadi 10 pangkat 3. Oh, itu satu. Hah? Iya, tadi kan ada pretest. Kerjain, tapi harinya juga belum belajar tadi. Terus sekarang proses ini yang belajar. Ya. Hasilnya harus lebih bagus dari pretest. Hah? 2 pangkat 2 men. Itu negatif, Bu, negatif. Oh, 1/4. 1/2, Bu. Ini maksudnya 7 pangkat 3 ditambah 5 dikurangi 2, berarti 3 ditambah 5 3 ditambah 5 kan 8 dikurangi 2 kan berarti 7 pangkat 5. Ini apa tuh? Sudah ya? Tadi. Apa? Tadi. Ini loh. Silakan itu duduknya yang rapi ya. Duduknya yang rapi. Depan.
sebelum pelajaran pada siang hari ini kita tutup ya, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya untuk pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan materi selanjutnya, untuk pertemuan keduanya kita nanti akan membahas tentang apa? Sekarang kan tadi sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekarang untuk minggu depan kita membahas tentang penyelesaiannya ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat negatif nanti kita akan bahas ya. Mungkin untuk pelajaran pada siang hari ini kita cukupkan sekian ya. Ya, cukup sekian untuk pelajaran pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.